Halo guys, welcome back to my YouTube. Gua Tian dan gua hari ini bakal review sebuah mouse dari Logitech yaitu G502. Sebenarnya sih bukan review tapi lebih ke owning experience aja ya, karena gua udah pakai mouse ini selama 6 tahun sih dari tahun 2016. Ya sedikit cerita lah, mouse ini sebenarnya muncul di tahun 2014 dan diberi nama dengan Proteus Core. Nah, pada saat itu Logitech tuh menggunakan sensor yang diberi nama PMW3366. Tapi secara fitur dan secara fitur tuh belum banyak sih menurut gua ya, maksudnya ya gitu-gitu aja, masih mouse standar karena mungkin dia masih yang pertama. Nah, lalu di tahun 2016 G502 diupdate oleh Logitech yang diberi nama dengan Proteus Spectrum. Nah, update-nya tuh hanya minor ya menurut gua, karena cuma fitur RGB-nya saja yang diupdate gitu sama Logitech, tapi lain-lainnya sih nggak ada, seperti kabel, seperti fitur, semuanya sih masih sama. Lalu di tahun 2018 diberi nama dengan G502 Hero. Kenapa Hero? Karena Hero sekarang itu dipakai oleh Logitech sebagai sensornya mereka sendiri. Produksi mereka lah, bisa dibilang produksinya mereka. Lalu update-nya lagi yang lain itu kabelnya sekarang juga sudah braided. Nah, itu mungkin Logitech merasa dengan kabel braided ini bisa dipakai lebih lama, lebih aman lah, lebih enak dipakainya. Nah, kalau kita ngomong secara penjualan, sebenarnya G502 ini masih menjadi best seller ya di luar negeri maupun di Indonesia. Karena kenapa? Menurut gue sih karena banyaknya exposure, apalagi kita bisa lihat nih di Amazon sendiri, dia masih menjadi best seller. Best seller karena banyak banget review-review dari orang-orang gitu ya. Mungkin yang itu yang membuat exposure tetap terus ada. Nah, kalau kita ngomong secara dimensi dan bahan, sebenarnya bahan dari mouse ini terbuat dari polikarbonat ya rata-rata. Hanya saja di sisi kiri dan kanannya itu berbahan karet yang bertekstur. Mungkin supaya ketika kita pakai, ketika kita main game ataupun sehari-hari itu lebih enak aja sih sebenarnya, lebih oke lah. Nah, secara dimensi itu mouse ini sebenarnya gede banget sih. Apalagi untuk orang-orang yang tangannya kecil, menurut gue sih pasti nggak bakal nyaman dengan mouse ini. Desainnya dia sendiri pun juga rata-rata hampir sama ya, dari tahun 2014 sampai 2016 itu semuanya sama, bentuknya tajam-tajam ya, terlihat keren lah bisa bilang gitu. Lalu secara bobot sebenarnya mouse ini lumayan berat ya, apalagi dengan evolusi yang ada sekarang, mouse-mouse yang ada di brand-brand lah, mereka pun juga berlomba-lomba menciptakan mouse yang ringan. Sedangkan G502 ini berat mouse-nya sendiri itu aja itu di 121 gram. Dan ditambah dengan kabel menjadi 168 gram. Dan Logitech juga memberikan kita sebuah pemberat tambahan yang bisa kita taruh di bawah mouse-nya itu. Per kepingnya itu beratnya sekitar 3,6 gram dan kita diberikan 5 keping. Nah, itu sebenarnya opsional sih kita mau pakai atau enggak. Kalau gua sendiri sih sebenarnya menambahkan 2 keping sebenarnya, karena gua menganggap pada zaman itu tuh mouse ini keringanan menurut gua. Nah, terus secara performa sebenarnya mouse ini nih menurut gua sih bisa dipakai apa aja ya. Mau kita pakai gaming bisa, pakai sehari-hari bisa, pakai desain bisa. Pokoknya dia serba bisa lah. Nah, itu kenapa? Karena banyak banget fitur-fitur seperti tombol-tombolnya ini itu semuanya bisa dipakai buat opsional. Misalnya contoh lah, kita mau copy paste, daripada kita pencet di keyboard, kenapa nggak pencet di tombol mouse aja langsung supaya lebih cepat lah pekerjaannya. Lalu yang kedua menurut gue yang membuat gue amazed sebenarnya pada tahun 2016 itu ya adalah dia bisa mendeteksi kita tuh sedang bermain game apa. Misalnya nih gue lagi main game Valorant nih, tiba-tiba jam berapa gitu gue ganti game ke game Dota. Nah, itu gue nggak perlu lagi mengubah settingan dari Valorant ke Dota. Nah, mouse-nya ini bisa mendeteksi sendiri. Oh, ownerku lagi main game ini nih, gue berarti pakai settingan yang ini nih. Nah, itu pintarnya Logitech pada saat itu, dan itu membuat gue amazed ya pada tahun segitu sebenarnya. Tapi kalau secara pemakaian selama 6 tahun sih memang ada kekurangan ya. Gue bilang pasti ada kekurangan, gak mungkin lah sebuah mouse yang biarpun penjualannya kenceng banget gak ada kekurangan. Pada tahun 2016 yang Proteus Spectrum itu menurut gue kekurangannya adalah di kabel, itu yang paling fatal sih. Karena pada saat itu tuh kan masih dilapisi oleh kain ya, hanya kain terus di dalamnya kabel. Nah, itu tuh membuat lama-lama kan namanya kita kain, dia aus pasti. Nah, akhirnya juga seperti ini, gua nggak pernah ngapa-ngapain, tiba-tiba
ketarik seperti itu. Gue juga bingung kok tiba-tiba kayak gini. Terus yang kedua, karena bebahan karet kiri dan kanannya itu pasti aus karetnya. Mau namanya juga karet, mau karet apapun pasti juga aus gitu loh. Sudah nggak sekeset waktu awal. Terus yang ketiga itu adalah mouse wheelnya. Mouse wheelnya itu cepat kotor ya menurut gua, karena mungkin warnanya dia yang abu-abu. Dia paling kontras sendiri di antara warna bodinya, karena warna bodinya ini kan hitam ya. Terus dia abu-abu sendiri. Nah, mungkin kalau kalian atau gua yang sering nyemil, misalnya nyemil sambil kerja, nah itu ya sebenarnya yang membuat itu cepat kotor sih, dan bahkan sampai ada warna-warna seperti karat gitulah. Tapi secara overall sih sebenarnya mouse ini oke ya, maksudnya good job lah, maksudnya buat Logitech sudah menciptakan mouse ini sih menurut gue sih luar biasa ya. Karena selama 6 tahun gue nggak pernah merasakan sebuah kerusakan, misalnya double click, misklik, ataupun apa ya, masalah-masalah yang sering terjadi misalnya sampai sensornya nggak ngedeteksi, itu nggak pernah sama sekali. Tapi memang balik lagi ke cara pemakaian kalian ya. Kalau kalian pakainya kasar, kalau kalian pakainya banting-banting, pasti semua mouse mau brand apapun pasti rusak. Tapi kalau kalian pakainya nggak pernah banting, apalagi sampai emosi ya, kadang kan kita bermain game pasti sempat lah emosi, nggak mungkin nggak. Tapi kalau kalian pakainya baik-baik aja sih menurut gue sih oke. Kok secara durability gue nggak ada komen lah. Tapi kalau secara bobot mungkin itu semua balik lagi ke selera kalian ya. Mungkin gue itu aja untuk ceritanya hari ini secara owning experience G502 ini seperti apa. Mungkin kalian yang lagi nyari-nyari mouse ini mungkin bisa menjadi salah satunya ya. Karena di harga 699.000 itu kalian sudah bisa mendapatkan mouse yang bisa ngapain aja lah, kita bisa ngomong ngapain aja. Kalian bisa cek di Tokopedia juga, Logitech lagi sale besar-besaran nih. Mungkin kalian juga nyari keyboard, nyari apapun itu bisa lah di sana. Lumayan loh potongannya daripada nggak dapat potongan sama sekali kan. Mungkin sekian dari gua Christian. Kalian boleh bantu like, boleh bantu subscribe, atau kalian juga share ke teman-teman kalian. Mungkin sedang mencari mouse baru atau mouse yang bisa ngapain aja. Mungkin ini salah satu rekomendasi gua. Sekian dari gua Christian, pamit dari sini. See you in the next video, bye bye.